Ada sesuatu yang saya mau jelaskan mengenai yang selama ini kita anggap karma, padahal bukan karma. Kalau apa-apa dibilang karma, nanti kita malah semengalirnya nggak mau mengubah apa yang bisa diubah. Contoh ya, ada banyak wanita curhat sama saya, "Mas, kayaknya aku kena karma deh. Papaku modelnya gitu, aku juga dapat cowok atau suami model begitu juga." Nah, ini salah kaprah nih. Saya beritahu rahasianya ya, ini bukan karma. Kekecewaan kita, luka batin kita pada seseorang, apalagi orang tua, kalau tidak diterapi, tidak didamaikan, tidak ada rekonsiliasi, inner child kita masih berteriak. Diri kecil kita tuh masih berteriak, "Papa kok gitu?" Atau "Mama kok gitu? Aku nggak terima, aku sedih. Kenapa orang lain, anak-anak yang lain nggak gitu? Kenapa harus aku yang ngalamin?" Dan macam-macam teriakan-teriakan itu. Inner child kamu yang belum berdamai, yang masih kecewa, masih hampa kasih sayang, masih mencari-cari, masih haus perhatian. Atau sebaliknya, ada inner child yang kebalikannya. Dia malah melakukan persis seperti yang orang tuanya lakukan. Dia tidak mencari, dia tidak haus, dia tidak mengejar. Tapi inner child ini berubah menjadi sosok yang tanda petik ingin membalas, ingin membuat orang lain punya luka yang sama agar dunia adil. Memang kesannya kayaknya aneh, konyol, ya nggak masuk akal ya. Itulah alam bawah sadar. Jadi ada dua tipe psikologis tuh, psikologis manusia. Ada yang ketika terluka, dia masih mencari supaya luka itu tuh bisa diisi. Kekosongan itu supaya diisi gimana ya? Aku masih hampa, masih kosong nih. Aku kurang figur ayah, kurang figur ibu. Aku mau cari sampai dapat, entah nanti di suami kah atau di istri gitu. Makanya banyak wanita yang lihat laki-laki mateng tuh kayak gimana gitu loh. Karena memang dia mencari, dia tipe yang mencari berarti. Kami juga laki-laki banyak yang kalau perempuan mateng tuh seneng gitu loh. Jadi kalau yang masih nona-nona baru puber nggak bisa membuat kami tuh tergoda gitu. Mempannya tuh Desi Ratnasari, Mpok Ati gitu ya. Lihat wanita mateng tuh lebih kayak lihat ibu. Ini ibu nih, gue nggak dapet ibu di masa kecil. Gue pengen punya istri yang mateng nih. Ini enak nih, nggak capek hati nih. Dia ibu banget nih gitu. Atau paling tidak melihat dia mengibui anak kami tuh kayak ini dia yang minimal kalau gue nggak dapet, anak gue dapet gitu. Jadi ada beberapa laki-laki lihat cewek yang dia mulai deketin, kerjaannya nyalon aja, kerjaannya ngafe aja, nggak ada femininnya, masak nggak pernah atau jahit nggak pernah gitu loh. Ya nggak masalah, semua dunia modern sekarang semua bisa pakai GoFood, bisa pakai Grab, ya bagus sekali, praktis. Tapi kan naluri itu di kami tetap ada, nggak bisa dibuang. Anda juga nggak bisa menghakimi kami. Kok lu gitu sih? Ya memang butuh melihat itu. Nah, jadi ada orang yang dia ketika terluka di masa kecil, dia masih mencari sampai sekarang. Hatinya itu kosong minta diisi. Dia mencari, dia haus. Kalau Anda tipe yang pertama ini, hati-hati jangan menikah sebelum benar-benar itu memang persis kebutuhanmu. Kalau enggak, mohon maaf rentan selingkuh. Kalau cuma menikah sama yang seketemunya ala kadarnya, nanti kalau udah menikah lihat ada yang lebih kebapaan, ada yang lebih keibuan, udah deh. Jadi harus benar-benar mendingan menunda daripada yang lain-lain. Nah, ada tipe yang kedua, orang ketika terluka, dia apatis. Apatis tuh kayak, udah gue tahu gue emang gak bahagia, ya gue tahu emang hidup gue begini. Seolah-olah bagus ya, seolah-olah tuh kayak ikhlas, tapi bukan ikhlas sebenarnya. Itu kayak pasrah. Karena ikhlas sama pasrah tuh berbeda. Ikhlas tuh harus ada usaha yang mendampingi. Sama kayak misalkan lampu mati nih, aku ikhlaskan gitu. Ya nggak bisa dong, harus diganti dong. Nah, ada orang yang ketika terluka, dia nggak lagi mencari, dia tuh apatis. Apatis adalah cuek, udah nggak peduli, biarin. Tapi tanpa sadar, kadang-kadang ya, dia kalau lihat orang lain sedih atau kehilangan sesuatu atau menderita, dia kayak yang kayak agak-agak seneng sedikit karena merasa ini adil nih, ternyata bukan gue doang yang menderita. Seolah-olah kayaknya nggak jahat ya, tapi sebenarnya itu butuh didamaikan, butuh rekonsiliasi.
Orang yang di masa kecil dimarahin, ketika dia nanti jadi orang tua dia juga sering marahin anaknya, berarti dia tipe yang kedua tuh. Dia meniru, dia mengkopi, dia meneruskan menjadi orang yang sama seperti dulu yang menyakiti dia. Banyak nona-nona curhat begini, Mas, aku tuh dulu papaku jahat banget sama ibuku. Kok aku dapat suami juga begini ya, aku kena karma bapakku nih. Sebenarnya begini loh, bukan karma. Jadi gini, kamu kan lihat papamu menyakiti ibumu, kamu terluka dong, kecewa, marah, sebel banget deh. Tanpa kamu sadar, di alam bawah sadarmu, citra laki-laki itu udah buruk. Tanpa kamu sadari, kamu punya cowok atau punya suami nanti sebaik apapun dia, kamu lihat dia tuh udah gak netral. Gak dari nol, gak kosong, kamu lihat dia tuh gak kosong. Kamu lihat dia tuh kayak sudah ada bayang-bayang bapakmu tuh. Padahal dia gak ada urusan sama bapakmu. Begitu udah menikah, dia gak salah pun dia salah dikit lah atau gak salah, kayak PR kamu sama bapakmu tuh tumpah ke dia. Saya gak membela laki-laki ya, laki-laki yang toksik juga ada kok. Saya gini loh teman-teman, saya tuh netral. Mau cowok, mau cewek yang toksik sama-sama ada kok. Cowok baik ada, cewek baik ada, sama kok, nggak sesuai dengan, nggak tergantung gender. Jadi yang kamu anggap karma, Mas, aku nggak mau supaya nanti suamiku kayak bapakku, ya gampang. Kamu harus ikhlaskan perlakuan bapakmu, tapi nggak cuma ikhlas di mulut, harus ada terapi sampai nangis-nangis. Itu catatannya. Kau cuma dinasihatin sabar, agama mengajarkan memaafkan. Kalau dia nggak nangis, nggak sampai pelepasan, nggak rilis, itu belum sembuh. Makanya banyak orang bilang, Mas, ke konselor juga percuma. Udah pergi beberapa sesi nggak berubah. Mungkin cuma diajak ngobrol, diajak baca artikel, membahas, brainstorming, diskusi, kamu harus begini, nggak mempan. Terapi pendamai itu sampai nangis-nangis, udah jejeritan, udah nggak pakai jaim, gitu. Maka tadi di kursi-kursi itu kami taruh beberapa titik tisu. Anda pasti akan lepas gitu loh, dan nanti nggak boleh malu. Kalau Anda malu, Anda rugi. Jadi kesel kita pada seseorang, kalau kita nggak sembuhkan, kita akan menjadi pelaku pemberi kesel kepada orang lain berikutnya. Lalu ketika dia berubah, dia juga ikutan jahat. Lalu kita salah paham, kena karma nih gua nih, papa gua jahat, dia juga jahat. Padahal dia jahat gara-gara lu sakitin terus. Karena kan pasangan cerminan kita sakitin terus ya dia sakitin balik. Saya pun gak mengaku sempurna ya, saya kalau disakitin terus saya juga bisa jahat loh. Tapi syukurlah agama membuat saya menahan. Itulah gunanya agama, biar kita bisa ngerem biar gak selalu refleksi, gak selalu mirror, gak memirrorkan, gak mencerminkan perlakuan orang kepada kita. Mas, kenapa ya aku kalau ketemunya cowok yang kasar aja, selalu ketemunya yang gitu-gitu tuh. Ketemunya cowok pembohong aja, ketemunya cowok yang jahat aja. Nah, di sini ada unsur law of attraction. Kalau kamu sudah tanpa sadar meyakini laki-laki itu buruk, laki-laki yang buruk lah yang kamu tarik gitu loh. Makanya berbaik sangka itu juga penting. Kalau kamu sudah meyakini laki-laki semua jahat, udah ada perkataan itu dalam hatimu. Ingat, gak cuma kata-kata adalah doa, isi hati pun adalah doa. Maka ada yang bilang jangan marah-marah, rezeki menjauh. Betul, karena hati itu adalah tanda petik doa. Pikiran adalah doa, hati adalah doa, kata-kata adalah doa. Jadi paling gak boleh tuh ngomong, aduh Mas, kenapa ya jodoh gue susah. Lalu ngomong gitu, jodoh gue susah, ya susah beneran gitu loh. Gak cuma di kata-kata ya, dalam hati kalau sudah meyakini begitu ya akan terjadi. Nah, ada keyakinan-keyakinan salah di hati yang harus kamu revisi. Mungkin yang gak terucapkan tapi teryakini dalam hati tanpa sadar. Laki-laki jahat, papaku jahat, laki-laki yang lain juga jahat. Law of attraction menyediakan seperti yang kamu yakini. Maka jahatlah laki-laki yang akhirnya ketemu kamu. Maka penting pagi-pagi pas baru bangun tuh ucapkan yang baik-baik. Bagi yang masih jomblo ya, bagi yang masih gadis ucapkan, aku segera berjumpa dengan imamku, aku segera berjumpa dengan calon suamiku yang baik, yang pengertian, yang sabar, yang sayang aku. Itu harus diucapkan. Nah, kata-kata jangan dihindari, seperti jangan atau tidak itu malah bisa bumerang. Aku tidak akan ketemu lagi sama laki-laki kasar. Kasarnya jangan disebut lagi gitu loh. Sama seperti anak kepada anak, nak jangan nakal ya nak, nakalnya masih disebut. Nah, anakku anak yang baik, ya kan sayang? Anak mami rajin belajar, sayang sama adeknya. Kata-kata jangan males, jangan penat, jangan takut, itu nggak bisa gitu loh. Nah, jadi kita tuh punya kendali penuh untuk mendesain nasib kita ke depan supaya nggak terjadi seperti yang orang tua kita alami.
Pertama, memang harus bebenah, harus menterapi diri. Yang kedua, ngambil keputusan memang nggak boleh buru-buru. Jadi ya memang jangan yang seketemunya aja, memang harus pengenalan. Kalau kamu terluka, belum disembuhkan, bisa jadi kamu akan haus mencari kekosongan itu. Sementara orang-orang yang belakangan kamu temui, yang katanya kebapaan, keibuan, yang kamu haus, yang kamu butuhkan itu, syukur-syukur dia emang begitu kualitasnya. Khawatirnya dia cuma pura-pura keibuan, pura-pura kebapaan, cuma untuk dapetin kamu. Kemampuan untuk membedakan mana promosi, mana asli, itu penting tuh. Keahlian ini harus kamu benar-benar asah deh. Kemampuan untuk mengenali, ini promosi atau asli ya. Karena kalau cuma promosi, pas sudah menikah, loh kok beda. Udah menikah, lihat suami orang, lihat istri orang lebih ke bapaan, lebih ke ibuan, udah deh, kan ngeri banget. Yang kedua, kalau sekarang kamu tuh kasar, entah lisan kasar atau suka kasar fisik, itu udah pasti bukan kamu. Bukan dirimu yang asli. Hanya saja kamu tipe yang skemanya terluka akan melukai, ya begitu. Ada orang yang terluka nggak mampu melukai, dia tahu rasanya gimana. Nah syukur-syukur kamu yang tipe yang terluka tapi nggak mampu melukai, nggak sanggup gitu loh. Dua-duanya tidak salah. Sama seperti gini, ketika saya beli sesuatu buah dan buah itu busuk, kalau saya tipe yang pertama, cari lagi deh, mungkin di pasar lain ada yang bagus, cari lagi sampai ketemu. Aku soalnya pengen, udah lama pengen, harus ketemu deh hari ini, cari lagi ke pasar yang lain deh. Nah tipe yang kedua, tipe menghindar. Ih kok gini ya, udah deh nggak usah. Berhenti dia nggak mau gitu loh. Kapan-kapan kalau temennya pasang di WA, di story, beli buah ini nih dan busuk, dia agak nyengir. Rasain, gak cuman gue ternyata ya yang ngalamin itu. Jadi jangan apa-apa nyalain karma. Kalau soal relationship, itu murni karena citra relationship kamu terhadap orang tua kamu. Makanya orang tua kan gak boleh berantem depan anak, gak boleh. Di dapur kek, di rumah tetangga kek, kan bisa. Gak bercanda ya. Di tempat lain lah, jangan depan anak. Tapi kan dia akhirnya tahu sendiri, mas anakku. Gak apa-apa, mendingan dia tahu secara gak langsung. Jangan depan mata dia kalian berantem gitu loh. Karena itu besar sekali dampaknya, menghipnotis sekali masuk ke alam bawah sadar. Yang ditayangkan langsung live itu bobotnya besar. Makanya wahai orang tua, kalau kamu lagi kesel, menyendiri dulu di kamar, itu guling, diemek-emek gitu. Dikeluarkan dulu sekian gigabyte gitu, baru ketemu pasangan. Dikatarsiskan dulu gitu. Jadi berhentilah yang berkata, aku kena karma kayaknya, orang tua gitu, aku juga gitu. Enggak, sama sekali enggak. Anda bisa mengubahnya. Lembar baru hari ini, kamu bisa ubah kok. Jangan terima seolah-olah udah gak bisa diubah. Sangat bisa kok, sangat bisa. Ini saya mengatakan ini bukan berarti saya gak intelek ya, tapi ini dunia yang lebih nyata dibanding apa yang kamu bisa lihat. Hati kita itu ada vibrasinya, ada getarannya. Nah orang-orang yang peka, yang intuitif, yang indigo, orang-orang pemuka agama, orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang yang meninggalkan keduniawian atau nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua, bisa ngerasain vibrasi hati seseorang. Bayi juga, bayi kalau digendong oleh orang yang tulus, yang lagi bahagia, bayi bisa ngerasakan vibrasi hati. Nah maksud saya gini, keselmu sama orang tuamu atau siapapun, itu kalau gak didamaikan, getaran itu tuh radius sekian kilometer tuh. Makanya ada orang yang dia good looking tapi nyebelin ya. Dia oke kok, tapi kalau deket sama dia kok gak enak ya, gak nyaman gitu. Jadi sekarang kalau mau sukses, mau bahagia gak tergantung muka, tergantung hati. Makanya hati nolong muka. Jangan gak percaya ya, hati yang belum dipulihkan, radius sekian kilometer, aura kita, vibrasi kita bisa dirasakan orang. Bayi dan kakek nenek pakar dalam merasakan ini. Bayi itu cuman karena bayi gak bisa ngomong. Makanya orang tuanya kalau berantem, bayinya pasti malam tidurnya rewel. Walaupun orang tuanya gak laporan, wahai bayiku kami habis berantem loh. Gak laporan, disembunyikan, tapi bayi itu peka merasakan. Begitu pula kalau mau lapang rezekinya, lapang hati dulu. Makanya orang yang murah senyum, orang yang tulus, orang yang ikhlas, ada aja rezekinya, amin. Ada aja gitu. Karena hati itu, tanda petik kalau bahasa saya, hati itu berdoa terus. Hati yang baik itu berdoa terus, mengirimkan doa terus ke alam semesta. Sebaliknya hati yang marah, kesel, dendam, dengki, itu juga tanda petik mengirimkan sinyal-sinyal buruk juga gitu.
Vibrasi hati tuh yang membuat kita akan murah rezeki, murah jodoh juga. Ada 3 cara supaya Anda bisa memperbaiki frekuensi hati. Pertama tentu dengan terapi. Yang kedua adalah deket-deketlah sama orang yang punya vibrasi positif. Ini cara natural, cara gratis. Cuman butuh waktu ya. Anda sering-sering ketemu dia, melekat. Lama-lama nular, tertune up frekuensi Anda. Apa itu karma? Karma murni soal spiritualitas. Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Barang siapa meringankan, dia akan diringankan. Barang siapa memudahkan bahagia orang lain, dia akan dimudahkan bahagianya. Barang siapa menolong, dia akan ditolong. Itu. Jangan bawa-bawa bahwa mamaku disakiti bapakku, kenapa aku juga disakiti suamiku? Atau kebalikannya. Ada laki-laki tuh yang, Mas aku tuh selalu ketemunya wanita galak deh. Kenapa ya Mas? Apakah vibesku gitu ya? Rezekiku wanita galak aja, yang ketemunya galak-galak aja terus. Itu ada 2 kemungkinan tuh. Entah ibumu galak dulu, kamu belum ikhlasin sehingga kamu menarik frekuensi yang sama. Law of attraction itu memang unik. Apa yang kamu suka ketarik, tapi apa yang kamu tidak suka juga ketarik. 2 belah tuh. Yang gak suka, makanya gini, gak boleh terlalu suka dan gak boleh terlalu gak suka. Karena itu kekuatan soalnya. Terlalu cinta, terlalu benci, sama-sama kekuatan. Kutub utara, kutub selatan. Jadi kalau kamu ketemu yang keras, galak, ada kemungkinan memang ada kegalakan, kekerasan di masa kecilmu yang dilakukan seseorang yang belum kamu ikhlaskan. Nah, kemungkinan kedua adalah kamu manifestkan itu, merealisasikan itu untuk tanpa kamu sadari menyakiti orang lain juga sehingga ada merasa adil. Ini memang konyol ya, tapi gini. Di dunia hipnoterapi banyak hal-hal merinding yang kamu pikir itu setan, padahal itu murni alam bawah sadar. Jadi pernah ya orang ketika di hipnoterapi, dia kan punya emosi parah banget lah. Kalau marah-marah tuh parah banget. Pas di hipnoterapi alam bawah sadarnya ngomong tuh, aku gak terima, kenapa yang sedih cuman aku? Kenapa aku gak beruntung di masa kecilku? Ya orang lain juga segitu dong, biar adil dong. Jadi tanpa sadar dia ingin melukai orang-orang lain sebanyak mungkin juga biar bumi ini adil gitu loh. Nah itu bukan setan sih. Alam bawah sadar tuh memang ada nyata. Alam bawah sadar tuh jiwa primitifnya manusia. Nah, makanya kita semakin belajar, semakin beradab, area kognitif kita nih, korteks prefrontal itu mulai menaungi si alam bawah sadar. Oke, jadi kesimpulannya adalah apa yang terjadi di dunia luar itu gambaran proyeksi dari gejolak di sini di hati. Saya tahu nggak ada manusia yang tanpa gejolak. Saya masih ada gejolak kok, masih. Cuman kadar gejolaknya itu kita lihat udah yang di batas atau belum ya. Kalau sudah bawa-bawa dampak ke badan berarti gejolaknya udah besar tuh, udah ganggu ke badan, udah belakangan gampang capek, gampang sakit, nyeri-nyeri nggak jelas. Nah ini gejolak yang udah harus dinetralisir. Akhirnya kita tahu bahwa kita perlu bebenah, jangan apa-apa nyalain takdir. Karena takdir tuh beda. Takdir tuh apa? Bentuk hidung, laki-laki perempuan, warna kulit, lahir dari orang tua seperti apa. Itu takdir, jangan dicampur-campurkan sama nasib. Nasib itu apa? Rezeki, pekerjaan. Kalau ditanya kesehatan, Mas itu rezeki, itu takdir atau nasib? Kesehatan, takdir atau nasib. Jadi gini, kesehatan tuh gabungan antara takdir dan nasib. Tuhan menakdirkan kita sehat. Diamanatkanlah kesehatan dengan kadar sekian. Nah kadar ini kita nggak jaga, makan sembarangan, malam-malam makan barbekyuan terus. Takdir bahwa Tuhan menyediakan kadar kesehatan kita sekian. Nah kita jaga nggak nih? Gitu. Yang kita jaga itu adalah nasib kita. Kita juga ditakdirkan untuk berjumpa dengan orang yang baik. Tapi karena mungkin kita sombong atau kebalikannya kita fungsi filter kita nggak kuat, sembarang percaya orang. Nah akhirnya itu nasib kita. Tuhan menakdirkan kita, rezeki kita banyak, takdir tuh disediakannya segitu. Nah, kita meraih, kita ngambil nggak gitu. Tapi soal terlahir dari orang tua seperti apa itu murni takdir. Cuma ada takdir yang kayak seolah-olah mau diubah secara paksa.
Seperti aku nggak mau mengakui orang tuaku, kayak mau diubah secara paksa. Bahagiamu nanti dengan pasangan itu murni nasib ya, jangan bilang takdir ya. Rezekimu besok lusa itu nasib bukan takdir. Jangan berkata udah takdirku lah rezekiku begitu, itu salah penggunaan kata tuh. Nasib yang bisa kita usahakan. Baik demikian, semoga ini bermanfaat. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.